Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabih al-karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita, masih membahas sebuah kitab yang berjudul 40 hadis seputar keutamaan Al-Quran dan ahlinya, dan telah sampai pada hadis nomor 9, termasuk sunnah meminta orang lain agar memperdengarkan bacaan Al-Qur'annya. Seseorang meminta saudaranya atau temannya untuk membaca Al-Quran dengan suara keras agar dia bisa mendengarkan bacaan saudara atau temannya tersebut. Nah, ini termasuk sunnah, sebagaimana yang telah kita sebutkan dan telah kita pelajari. Al-Mu'allif hafizahullahu ta'ala menyebutkan dua hadis, dan dua-duanya sama, hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika meminta kepada Ibnu Mas'ud agar membacakan Al-Quran di hadapan beliau, dan Ibnu Mas'ud ketika itu membaca surat An-Nisa. Namun ketika sampai ayat nomor 41, ketika Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa dan telah sampai pada ayat nomor 41, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menyuruh Ibnu Mas'ud berhenti dari membaca Al-Qur'an. Dan ketika Ibnu Mas'ud melihat wajah Rasulullah, ternyata Rasulullah kedua matanya meneteskan air mata. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala wa qala Ibnul Jazari fi Kashfil Mushkil, berkata Ibnul Jazari, afwan, bukan Ibnul Jazari, wa qala Ibnul Jauzi fi Kashfil Mushkil, ya, berkata Ibnul Jauzi menjelaskan kepada kita semua alasan kenapa Rasulullah ketika sampai ayat nomor 41 dari Quran surat An-Nisa, kenapa beliau menangis.
Kata Ibnul Jauzi, wa innama baka alaihi salam inda hadhil ayah li'annahu la budda lahu minasy syahadah. Kata Ibnul Jauzi, Rasulullah menangis ketika sampai surat An-Nisa ayat nomor 41, kemudian beliau menangis terseduh-seduh, bersedih. Kata Ibnul Jauzi, karena di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita semua dan khususnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi nanti pada hari kiamat harus memberikan persaksian. Li'annahu labudda lahu minasy syahadah. Karena nanti Nabi Muhammad pada hari kiamat harus memberikan persaksian. Baik itu persaksian untuk umat-umat terdahulu atau persaksian untuk umatnya sendiri. Kemudian berkata Imam Ibnul Jauzi, wal hukmu 'alal masyhudi 'alaihi innama yakunu biqaulis syahidi. Dan penghakiman didasarkan pada apa yang disaksikan. Maka semua keputusan hukum sesuai dengan saksi. Dan ketika itu Rasulullah yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diperbuat baik itu oleh umat terdahulu melalui kabar-kabar, kisah-kisah yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an maupun tentang umatnya sendiri. Maka Rasulullah menangis berat menjadi saksi. Falamma kana huwa syahidu wa huwa syafi'u baka 'alal mufarritina minhum. Maka ketika Rasulullah harus menjadi saksi pada hari kiamat nanti, sekaligus Rasulullah juga pemberi syafaat pada hari kiamat nanti, maka beliau sangat bersedih karena ternyata masih ada orang-orang yang tidak bisa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tolong, baik itu dengan persaksian beliau ataupun dengan syafaat beliau, baik itu dari kaum-kaum terdahulu atau dari umatnya sendiri. Maka ini salah satu sebab kenapa Rasulullah ketika sampai pada surat An-Nisa ayat nomor 41 Rasulullah bersedih, Rasulullah menangis karena Rasulullah merasa berat. Yang seharusnya Rasulullah bisa menjadi saksi dengan persaksian yang bagus dan juga bisa memberi syafaat, ya, namun kenyataannya masih ada sebagian manusia ataupun sebagian umatnya yang tidak bisa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam persaksikan dengan persaksian yang baik, yang tidak bisa Rasulullah memberikan syafaat untuknya. Maka beliau bersedih. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Kemudian qala al-muallifu hafizahullahu taala, yustahabbu ba'dal intihai min tilawatil qur'ani an yuqal. Kata muallif hafizahullahu taala, disunnahkan setiap seseorang selesai dari membaca Al-Qur'an untuk membaca doa sebagai berikut: Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Termasuk sunnah kalau kita selesai membaca Al-Qur'an, selesai dari membaca Al-Qur'an, kita membaca doa ini: Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ad-dalilu an Aisyata. Dalilnya adalah hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Qalat, berkata, ma jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan qattu. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai duduk di dalam sebuah majelis, wala tala Qur'anan, dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai membaca Al-Qur'an,
wala shalla salatan, dan tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai melaksanakan salat illa khatama dzalika bikalimatin, kecuali Rasulullah akan menutup majelisnya, bacaan Al-Qur'annya, salatnya dengan bacaan beberapa kalimat. Qalat, Aisyah berkata radhiyallahu taala anha, faqultu ya Rasulullah, Aisyah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, araka ma tajlisu majlisan wala tatslu Qur'anan wala tusalli salatan illa khatamta biha ulail kalimat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai Rasul Allah, tidaklah aku melihatmu setelah engkau selesai dari sebuah majelis, atau setelah engkau selesai dari membaca Al-Quran, atau setelah engkau selesai dari mengerjakan salat, kecuali engkau selalu menutup dengan beberapa kalimat. Qala na'am, Rasulullah menjawab na'am. Man qala khairan khutima lahu taba'un ala dzalikal khair, wa man qala syarran kunna lahu kaffarah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya benar, setiap selesai dari majelis, setiap beliau selesai dari membaca Al-Quran, setiap beliau selesai dari salat, maka beliau akan menutup dengan sebuah kalimat. Barang siapa yang menutup kegiatannya atau menutup majelisnya dengan kebaikan, maka sungguh dia telah menutup dengan kebaikan. Wa man qala syarran kunna lahu kaffara, barang siapa yang ketika berada di majelis atau ketika membaca Al-Quran atau ketika sholat sempat terbetik sesuatu yang jelek atau sempat melakukan kejelekan, maka baginya kafaroh, tebusan. Nah, tebusan itu adalah doa subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Kalau seseorang di dalam majelisnya, ketika membaca Al-Qur'annya, ketika sholatnya sempurna, di dalamnya tidak ada kecuali kebaikan, maka dia telah melakukan kebaikan. Namun kalau ada sesuatu yang jelek, hendaknya dia menutup dengan doa ini sebagai kafaroh, sebagai tebusan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaqad bawwabal imamu An-Nasa'i ala hadzal hadis, dan sungguh Imam An-Nasa'i di dalam kitab sunannya telah membuat sebuah bab dengan hadis ini. Beliau mengatakan, ma tuhtamu bihi tilawatul Quran, sesuatu atau doa yang ditutup dengannya bacaan Al-Quran. Ya, maka termasuk sunnah kalau kita selesai membaca Al-Quran, kita membaca doa ini, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa isnaduhu sahihun, isnad atau sanad hadis ini sahih. Akhrajahun Nasaiyu fi Sunanil Kubra, dikeluarkan oleh Imam An-Nasai di dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra. Wa Tabrani fi Du'a, dan dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Was-Sam'ani, dan dikeluarkan juga oleh Imam As-Sam'ani. Wa Ibnu Nasiruddin. Wa qala Al-Hafidh Ibnu Hajar isnaduhu sahih. Al-Hafidh Ibnu Hajar juga mengatakan bahwasanya hadis ini termasuk sunnah kita menutup bacaan Al-Quran kita dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Ibnu Hajar, sanadnya sahih, isnaduhu sahih. Wa qala Syekh Al-Albani fi sahiha
hada isnadun sahihun aidan ala syarti Muslim, bahwasanya hadis ini sanadnya sahih sesuai dengan syarat Muslim. Wa qala Syekh Muqbil Al-Wadi'i fil Jami' As-Sahih mimma laisa fi sahihain, hada hadis sahih. Syekh Muqbil Al-Wadi'i juga mengatakan di dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih mimma laisa fi sahihain, hadis ini sanadnya sahih. Ya, maka termasuk sunnah tidak hanya ketika kita selesai dari sebuah majelis, bahkan pun ketika kita selesai membaca Al-Quran, atau bahkan pun sesuai lafadz hadis selesai sholat, termasuk sunnah kita membaca doa ini sebagai tebusan apabila ketika kita melakukan majelis, ketika kita melakukan membaca Al-Quran, ketika kita melakukan sholat di dalamnya terdapat kejelekan, maka sebagai tebusan kita membaca doa ini. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, qala an-Nawawi fi Tibyan, berkata Imam An-Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan, la yamna'ul kafiru min sama'il Qur'ani, tidak dilarang bagi orang kafir yang ingin mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya, tidak mengapa apabila ada orang kafir kemudian ingin mendengar bacaan Al-Quran, atau dia mungkin minta untuk dibacakan Al-Quran, maka ini tidak mengapa. Maka kita bacakan, kita perdengarkan bacaan Al-Quran kita, maka ini tidak mengapa. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, liqaulillahi ta'ala, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan jika ada salah seorang dari orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia, berikanlah dia keamanan sampai agar dia bisa mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kalau ada orang kafir minta dibacakan Al-Quran, antum bacakan, maka ini tidak mengapa. Mudah-mudahan dengan dia mendengar kalamullah, hatinya bergetar dan mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, sama'ul Qur'ani huwa sama'un nabiyyin wal mu'minin wal alimin wal arifin. Mendengarkan Al-Quran yang benar, mendengarkan Al-Quran yang dapat mendatangkan kekhusyuan, itu adalah sebagaimana mendengarnya para nabi, sebagaimana mendengarnya orang-orang mukmin, dan sebagaimana mendengarnya orang-orang yang alim dan arif. Ya, mendengarkan bacaan Al-Quran yang benar dan yang dapat mendatangkan kekhusyuan apabila kita mendengarkan Al-Quran seperti para nabi mendengarkan ayat-ayat Allah, seperti orang-orang mukmin mendengarkan ayat-ayat Allah, didengarkan dengan seksama, dipahami, ditadaburi, seperti alim, seperti orang-orang yang berilmu ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, dan seperti orang-orang yang arif. Ya, seperti orang-orang yang arif. Apa itu orang-orang yang arif? Yang dimaksud dengan orang-orang yang arif itu adalah al-alim, huwal alimu billah, al-muhibbu lahu, al-amilu bi syariatihi, al-muttaba' li sunnati nabiyhi. Ini yang dimaksud dengan arif. Al-alim, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencintai Allah dan mengamalkan syariatnya dan mengikuti sunnah nabinya, itu yang dinamakan dengan arif. Maka kalau kita mau benar-benar mendengarkan Al-Quran, maka hendaknya kita mendengarkan Al-Quran seperti mereka, seperti para nabi,
seperti orang-orang mukmin, seperti orang-orang alim, dan seperti orang-orang arif. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, as-sama'u alladhi syara'ahu Allah Ta'ala li'ibadihi wa kana salaful ummah minas sahaba wa tabi'ina wa tabi'ihim yajtami'una alaihi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, yang dimaksud dengan mendengarkan Al-Quran sebagaimana yang Allah syariatkan, sebagaimana yang Allah minta, dan sebagaimana yang dilakukan oleh para salafuna as-salih dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'ut tabi'in, yajtami'una alaihi, yang mana mereka itu kalau mendengarkan Al-Quran, para salaf mereka itu berkumpul, li salahi qulubihim, untuk memperbaiki hatinya, wa zakati nufusihim, untuk mensucikan jiwanya. Ya, jadi para salaf dulu ketika ingin mendengarkan Al-Quran maka mereka berkumpul, dan salah satu dari mereka ada yang membacakan ayat Al-Quran. Maka disitulah kesempatan untuk memperbaiki hati, untuk mensucikan jiwa. Fahuwa sama'u ayatillahi ta'ala, ya, maka mendengarkan Al-Quran agar mendapatkan ketenangan di dalam hati, mensucikan jiwa. Apabila seseorang berkumpul dan dia mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa sama'un nabiyyin wal mu'minin wa ahlil ilmi wa ahlil ma'rifah. Dan mendengarkan Al-Quran yang benar itu adalah mendengarkan Al-Quran sebagaimana mendengarnya para nabi, sebagaimana mendengarnya orang-orang mukmin, sebagaimana mendengarnya ahlil ilmi wa ahlil ma'rifah. Nah, seperti apa mendengarnya para nabi? Seperti apa mendengarnya orang-orang mukmin? Seperti apa mendengarnya ahlil ilmi? Seperti apa mendengarnya ahlil ma'rifah? Nah, maka di sini penulis akan menyebutkan beberapa ayat yang menunjukkan kepada kita bagaimana kaifiyah, ya, tata cara atau mendengarkan Quran yang benar itu seperti apa. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lamma dzakara man dzakarahu minal anbiya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menyebutkan beberapa nama para nabi di dalam ayatnya di dalam Al-Quran. Surat Maryam ayat nomor 85. Allah berfirman, ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutsla alaihim ayatur rahman kharru sujjadaw wa bukiya. Ini dalil yang pertama. Mendengarnya para nabi itu seperti apa? Surat Maryam ayat nomor 58. Para nabi itu kalau mendengarkan ayat-ayat Allah ternyata mereka apa? Idza tutsla alaihim ayatur rahman, apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, kharru sujjadaw wa bukiya, mereka itu tersungkur, sujud dan menangis. Maka kalau kita mendengarkan Al-Quran, hendaknya kita mendengarkan Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat Allah sebagaimana seperti mendengarnya para nabi ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Ini yang pertama. Ternyata para nabi kalau dibacakan ayat-ayat Allah
maka mendengarkannya mereka itu seperti apa? Kharru sujjadaw wa bukiya, mereka itu tersungkur, sujud dan menangis. Ya, maka inilah kaifiyah atau tata cara yang benar ketika mendengarkan ayat Al-Qur'an. Seperti para nabi apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, hendaknya kita tersungkur, sujud, menangis. Kemudian di ayat yang lain, Quran surat Al-Anfal ayat nomor 2. Ya, surat Al-Anfal ayat nomor 2. Allah menjelaskan kepada kita ya bagaimana orang mukmin yang imannya benar-benar sejati ketika dibacakan ayat Allah, maka bagaimana mereka, sikap mereka. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, surat Al-Anfal ayat nomor 2. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita mendengarkan Al-Qur'an yang benar, sebagaimana mendengarnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, yang imannya itu iman yang shadiq. Idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Qur'an, zadatuhum imana, maka iman mereka semakin bertambah. Nah, ini yang kedua. Ketika kita mendengarkan Al-Qur'an, maka harus seperti mendengarnya orang-orang mukmin. Hati kita hendaknya bergetar, dan apa yang kita dengarkan dapat menambah keimanan kita. Ini yang kedua yang dimaksud dengan sama'ul mu'minin, mendengarnya orang-orang mukmin. Kemudian penulis juga menyebutkan dalil surat Al-Isra ayat nomor 107, menjelaskan kepada kita mendengarnya ahlil ilmi, sama'u ahlil ilmi. Ahlul ilmi, orang yang berilmu, kalau dia mendengarkan Al-Qur'an seperti apa? Allah berfirman surat Al-Isra ayat nomor 107, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutsla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada. Sesungguhnya orang-orang yang Allah berikan ilmu kepada mereka, idza yutsla alaihim, apabila dibacakan atas mereka Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, yakhiruna lil adqani sujjada, mereka tersungkur. Ya, tersungkur. Mereka akan menyungkurkan wajah mereka dan bersujud. Nah, ini sima'u au sama'u ahlil ilmi, mendengarnya orang yang berilmu. Ya, maka orang yang berilmu kalau mendengarkan ayat suci Al-Qur'an dibacakan, maka dia apa? Tersungkur, menyungkurkan wajahnya dan bahkan sujud. Yakhiruna lil adqani sujada. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, surat Al-Isra ya, wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Ini ya, sama'u ahlil ilmi, mendengarnya orang yang berilmu. Kalau dibacakan ayat Al-Qur'an, maka mereka tersungkur, menyungkurkan wajahnya, yabkuna, menangis, wa yaziduhum khusyu'a,
dan terus menambah kekhusyukannya. Kemudian di ayat yang lain disebutkan bagaimana ahlul kitab, ya, orang-orang yang berilmu dari kalangan ahlul kitab, apabila mereka dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka apa? Maka pada kedua matanya akan keluar air mata. Surat Al-Maidah ayat nomor 83. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasul tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Nah, ini sama ahlil ilmi, mendengarnya orang yang berilmu, bahkan dari ahlul kitab, dari kalangan ahli kitab, ya. Dan apabila mereka mendengarkan ayat-ayat yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya, tara a'yunahum tafidhu minad dam'i, maka engkau perhatikan kedua air mata mereka akan mengucurkan air mata, kedua mata mereka akan meneteskan air mata, mimma arafu minal haq, karena mereka tahu bahwasanya yang dibacakan itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seharusnya seperti ini. Ya, kita sebagai ahlul ilmi, kita sebagai orang-orang yang beriman, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka hendaknya sebagaimana mereka yang Allah mensifati di dalam ayat-ayat Al-Quran, tersungkur, menangis, bergetar hatinya, bahkan sujud, dan tidaklah kita mendengar kecuali bertambah keimanan kita, bertambah kekhusyukan kita. Kemudian qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, wa bihadas sama' amarallahu ta'ala kama qala ta'ala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan salah satu adab yang harus kita perhatikan ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'an, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam kitabnya yang mulia, wa idza quri'al qur'an, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah dengan seksama, wa ansitu, dan diamlah dan tenanglah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu adab yang harus kita perhatikan, istima' wa ansit, ya, mendengarkan dengan seksama, tidak hanya mendengarkan saja tapi dengan seksama. Wa ansitu, dan hendaknya kita diam, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya, la'allakum turhamun. Kemudian qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, wa ala ahlihi asna kama fi qawlihi ta'ala, fabashshir ibad alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya, maka kalau kita ketika mendengarkan Al-Quran benar-benar kita mendengarkannya, menambah kekhusyukan kita, menambah keimanan kita, bergetar hati kita, kemudian kita jaga adab-adabnya, sekaligus kita memahami dan mengamalkan ayat-ayat yang telah kita dengar, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fabashshir ibad, maka berikanlah kabar gembira kepada hamba-hamba tersebut, alladzina yastami'unal qawla, yaitu orang-orang yang mendengarkan Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat Allah, fayattabi'una ahsana, dan mereka sekaligus mengikuti apa yang Allah firmankan, apa yang telah dibacakan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan memberikan kabar gembira kalau kita benar-benar
mendengarkan Al-Quran dan menjadikan kita bertambah khusyuk, bertambah keimanan, bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita amalkan, maka Allah akan memberikan kepada kita kabar gembira. Kemudian juga yang harus kita perhatikan ketika mendengarkan Al-Quran, hendaknya kita juga harus tadabur, ya, mentadaburi apa yang kita dengarkan. Ya, selain kita mendengarkan dengan seksama, diam, kemudian juga mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran tersebut, juga harus tadabur. Apa itu tadabur? Tadabur maknanya adalah an yatafahama ma huwal murad hatta ya'mala wa yusin nasa bihi. Yang dimaksud dengan tadabur, ya, hendaknya kita ketika mendengarkan Al-Quran kita juga harus tadabur, yaitu tadabur itu adalah memahami maksud dari Al-Quran tersebut sampai kita bisa mengamalkannya dan kita bisa mewasiatkan kepada orang lain. Itu yang dimaksud dengan tadabbur. An yatafahama ma huwal murad hatta ya'mala wa yusiyan nasa bihi. Maka juga harus tadabbur. Salah satu hal yang harus kita perhatikan ketika mendengarkan Al-Quran. Dalilnya sangat banyak sekali. Allah berfirman di dalam Al-Quran, afalam yaddabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Surat Al-Mu'minun ayat nomor 68. Ya. Afalam yaddabbarul qawla, maka tidaklah mereka merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak hanya mendengarkan saja, juga harus tadabbur. Ya, fal qaulul ladzi umiru bitadabburihi huwal qaulul ladzi umiru bistima'ihi. Ya, maka perkataan yang diperintahkan untuk mentadaburinya, maka perkataan tersebut juga diperintahkan untuk mendengarkannya. Berarti salah satu wasilah atau salah satu cara agar kita bisa mentadaburi Al-Quran yaitu dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya. At-tadabbur kadzalika bil istima'. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, wa qad qala ta'ala afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, tidak memahami isi Al-Quran, tidak berusaha untuk memahami isi Al-Quran, ataukah memang di dalam hati-hati mereka telah terkunci? Nah ini. Ya, jadi tidak hanya mendengarkan, tapi juga harus tadabbur, paham, memahami benar-benar maksud apa yang dibacakan dari ayat-ayat Al-Quran. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Quran surat Shad ayat nomor 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih. Kitab Al-Quran yang telah Allah turunkan, yang telah kami turunkan kepada Nabi Muhammad, ilaika, kepada engkau wahai Muhammad, mubarak, yang penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayati, agar orang-orang mentadaburi ayat-ayatnya. Ya. Anam ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka selain kita mendengar dan cara mendengar kita seperti cara mendengarnya para nabi, seperti cara mendengarnya orang-orang mukmin, seperti cara mendengarnya ahli ilmi. Kemudian juga kita harus memperhatikan adabnya,
harus diam dan harus mengikuti, mempraktekkan apa yang kita dengar, dan yang paling penting juga yaitu tadabbur, harus mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, kemudian wa kama asna ala hadas sama dzammal mu'ridin an hadas sama. Ya, begitu juga sebaliknya. Allah memuji orang-orang yang mendengarkan Al-Qur'an apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Sebaliknya Allah mencela, menghinakan al-mu'ridin, orang-orang yang berpaling dari mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ya, sebaliknya kalau seseorang itu tidak mendengarkan Al-Qur'an, berpaling dari mendengarkan Al-Qur'an, maka Allah akan menghinakan orang tersebut. Allah berfirman di dalam kitab yang mulia, wa idza tutsla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunaihi waqra. Dan apabila dibacakan atasnya ayat-ayat kami, maka dia akan berpaling dengan sombong. Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang munafik, ka'allam yasma'ha, seakan-akan dia tidak mendengar, ka'anna fi udhunaihi waqara. Ya, di telinganya, di kedua telinganya terdapat sumbatan. Nah, ini kalau kita mendengarkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuji kita, akan menyanjung kita, memberikan kepada kita pahala. Sebaliknya al-mu'ridin, orang yang tidak mendengarkan, maka Allah akan hinakan, seakan-akan di kedua telinganya ada sumbatan. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Ya, ini berulang-ulang ya. Assalamualaikum, afwan mau nanya, apa hukum lelaki mengajari wanita yang bukan mahram mengajari mengaji? Ya, maka hendaknya kita harus menjaga ya, menjaga diri kita tentunya dari wanita yang memang bukan mahram, tidak bermudah-mudahan meskipun mengajari untuk mengaji. Ya, kalau memang ada yang lain, ya, pengampu yang lain yang memang sama-sama wanita, maka itu tentunya lebih utama. Namun apabila tidak ada, kalau anak-anak kecil, ya tidak mengapa, tapi harus kita menjaga diri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini apa hukumnya menyuruh atau memaksa untuk membaca Al-Qur'an padahal orang tersebut sedang ngantuk berat? Ya, kalau ketika jam halaqah tahfidz maka tidak mengapa, diwajibkan untuk memaksa seperti itu. Ya, tapi kalau jam-jam istirahat misalnya, nah itu tidak boleh ya, zalim. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini.
Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.